kami ratas tadi, kami sampaikan, Pak, kebetulan Wakil Menteri Keuangan datang, Pak, kalau ada yang ditunda jangan pertanian. Kalau pertanian bermasalah, seluruh sektor bermasalah, seluruh kementerian bermasalah, termasuk Bapak. Itu kita ratas. Memang agak tegas kami sampai, oh iya Pak Menteri, bisa nggak aku ketemu? Boleh Pak, dengan DJA, jadi janji ketemu. Pak, ini tidak bisa ditunda. Kalau jembatan mungkin bisa ditunda, bansos mungkin masih bisa tertunda sedikit, BUMN masih bisa tertunda, tapi kalau pangan nggak bisa ditunda. Karena mati hidupnya bangsa tergantung pangan kita. Kalau pangan bermasalah, seluruh sektor bermasalah. Tidak ada gunanya anggaran ribuan triliun turun kalau pangan bermasalah. Saya nggak tahu Pak, saya nggak bisa menyalahkan orang Pak, mungkin salah kita ya. Ini anggaran kan turun terus. Kemudian bibit benih yang Ibu katakan itu, jujur, begitu kami masuk, kami ambil, kembangkan lagi. Ini bisa plasma nutfah kita hilang. Anggaran sudah turun, plasma nutfah kita hilang. Ini ambang kehancuran nanti pangan kita kalau gini. Makin tahun makin impor, makin besar impornya. Pupuk subsidi Bu, izinkan kami, bukan kami protes Bu, aku ini ada menteri tidak aja saya bicara gara-gara ini pupuk. Selamat Lebaran saja tidak dibalas. Jadi Ibu mengerti dengan saya, Bu, sudah naik 100% itu pupuk. Kalaupun harus saya pertaruhkan diri saya. Memang ada menanyakan kemarin, maaf izin Bu Ketua, produksi belum naik. Bagaimana pupuknya belum sampai? Ada 50%. Kami ngemis, kami undang menteri, kami undang gubernur, kami undang kadis. Terkadang satu provinsi cuma 5 yang hadir. Ya kita buka aja. Jadi maaf, seakan sebagian tidak peduli dengan republik ini, dengan negara kita. Padahal ini vital dan berbahaya. Kalau ini tidak itu kenyataannya di lapangan. Izin kami menjawab secara global karena banyak yang sama dari belakang. Ini menarik, Aceh Tenggara, tolong Pak Dirut ditindaklanjuti, dicabut aja izinnya Pak, supaya efek jerah. Kami sudah cabut izin di lapangan beberapa, mungkin sudah ada 7. Kami cabut di tempat, termasuk Kalimantan. Nggak bisa kompromi Pak di saat kritis seperti ini. Nah, jadi Aceh tolong dicabut aja izinnya Pak, nggak usah ditanya. DPR kita harus percaya. Pak, bukan anunya Pak. Pak Salih anunya Pak, izinnya. Distributornya Pak. Mas Ali distributor. Oh. Jangan Bapak yang dicabut. Jadi gini, cabut secara beradab. Oke. Oke, RDKK mungkin Pak, apa bisa? Kita kan semua cara kita harus gunakan sekarang. Ini krisis pangan dunia, krisis pangan Indonesia. Maaf, Bu Ketua, Pak Ketua, baru saja kami komunikasi dengan FAO 2 hari lalu dan menyurat resmi, dan Presiden sudah sampaikan bahwa statement beliau, kita terancam dunia kelaparan itu 2050 dan nggak bisa dihindari. Makanya kita persiapkan dari sekarang, dunia akan kelaparan, kekurangan pangan. 2050 katanya sudah nggak ada lagi, nggak apa-apa, nggak, ini generasi kita Pak, jangan Pak, masih ada anggota Komisi 4 yang masih muda. Ini udah meninggal. Berikutnya Bu, apa bisa juga coba dipertimbangkan Pak Dirjen. Inilah pentingnya kita komunikasi dengan Komisi 4 karena sama dengan mengcover informasi seluruh Indonesia. Apakah bisa kepala desa atau Babinsa atau Babin Kamtibmas salah satu. Jadi kalau 3 bisa bertanda tangan, salah satu aja didorong ke atas. Malah pemikiran saya kalau kita percaya PPL aja atau PPL, jadi atau semua. Salah satu tanda tangan langsung kepala dinas sudah bisa kita sahkan. Diubah aja permintaannya Pak. Dirubah ya. Setuju Pak? Karena ini sangat sensitif ini dan fundamental. Kita jangan sampai salah ambil keputusan. Kemudian CPCL Pak, ini dari senior kita. CPCL, kalau ada CPCL pompa, saatnya sekarang. Bukan Pak, aku butuh dari Bapak, tapi tidak ada biaya pasangnya. Jadi kalau ada CPCL dari seluruh, kita butuh sekali karena ada pompa masih ada separuh, kita akan pasang
Syukur, dan Bapak tahu di sini ada air, di sini tidak ada air. Dan benar itu terjadi kemarin di Jawa Tengah. Kami langsung pindahkan. Benar, kita harus terbuka aja Pak, karena kita tidak boleh menutup kesalahan dalam kondisi seperti ini. Jadi kalau ada CPCL, kami insya Allah bisa tindak lanjuti. Kemudian produksi turun, iya Pak. Jadi yang pertama perlu kami sampaikan, El Nino itu sampai Juli. Ada yang mengatakan kok El Nino padahal ada hujan. Hujannya Pak tidak seperti dulu. Tiba-tiba 2 minggu hujan, kita tanam, tiba-tiba terhenti, dan itu terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur. Terhenti, tanaman hangus. Nah ini yang terjadi sekarang dan tidak pernah kami temukan. Tidak pernah kami temukan Pak. Kami ratas tadi, kami sampaikan, Pak, kebetulan Wakil Menteri Keuangan datang, Pak, kalau ada yang ditunda jangan pertanian. Kalau pertanian bermasalah, seluruh sektor bermasalah, seluruh kementerian bermasalah, termasuk Bapak. Itu kita ratas. Memang agak tegas kami sampai, oh iya Pak Menteri, bisa nggak aku ketemu? Boleh Pak, dengan DJA, jadi janji ketemu. Pak, ini tidak bisa ditunda. Kalau jembatan mungkin bisa ditunda. Bansos mungkin masih bisa tertunda sedikit. BUMN masih bisa tertunda. Tapi kalau pangan nggak bisa ditunda. Karena mati hidupnya bangsa tergantung pangan kita. Kalau pangan bermasalah, seluruh sektor bermasalah. Tidak ada gunanya anggaran ribuan triliun turun kalau pangan bermasalah. Ini kemarin sempat antri, Bu, kan kita lihat antri di Januari. Waktu kami dilantik, saya katakan Januari, Februari shortage terjadi. Kenapa? Yang ditanam, Pak Wandi waktu itu di sebelah sini mengatakan, Pak, saya bilang nggak usah bicara, pasti kita kekurangan Januari. Karena yang ditanam 500.000 hektar. Kalau 1 juta baru kita aman. Jadi 3 bulan kita sudah tahu. Sampai sekarang, sampai September kita masih aman Bu, insya Allah aman. Tetapi yang berbahaya Oktober, November, Desember. Kenapa? Kita belum tahu berapa kita mampu tanam bulan ini, bulan depan. Alih fungsi lahan, Pak Firman, betul Pak itu terjadi. Petani muda, ya sudahlah, beda sedikit, saling memaafkan Pak. Saya petani milenial, Bapak petani muda. Alih fungsi lahan. Kemudian ada tadi, ini ada capaian kami, belanja kami itu 43% Pak, bukan 27. Jadi kami di atas rata-rata nasional. Tadi kalau tidak salah Pak Guntur ya, bukan, kami 43 Pak, 43% capaiannya Kementerian Pertanian. Kami bagi 365 hari, insya Allah masih aman. Kami di atas, yakin di atas 90 Pak, 90%. Jadi masih posisi aman. Anggaran Irjen Pak, kami tambah, bisa mungkin ditambah tapi 1%, karena memang anggarannya yang tidak ada. Yang mau menambahkan yang tidak ada. Jadi Pak Irjen mengerti karena beliau memang hemat, karena beliau dari KPK. Dulu direktur. Oh belum saya perkenalkan sini. Oh sudah. Beliau Irjen sekarang bintang 3. Jadi Komjen Setio Budi, dan sekarang bintang 3 karena kepolisian bertambah 2 tahun, berarti 3 tahun lagi bintang 3-nya. Tapi kayaknya tidak lama bersama kita doakan beliau. Itu rahasia kita. Distribusi pupuk, Pak Direktur Pupuk Pak, ini aspirasinya dari teman-teman. Yakinlah kalau kita kolaborasi dengan baik Komisi 4, tujuannya Komisi 4 kan baik, tujuan kita baik. Tidak ada, kita saling membuka hati saja. Yang 134, Bapak buat surat resmi ke saya buat resmi ke BPK, itu rutenya Pak. Setelah itu, pasti ada solusi di BPK, tetapi nggak usah disurati, kita datangi Pak, dampingi saya. Insya Allah Pak, aku janji, aku datangi BPK, ketemu langsung. Pak Ono, anggaran kita, terima kasih dukungannya Pak. Kenapa sebenarnya kami naikkan 34 triliun?
Dulu 2015 satu kali 34 triliun, kemudian turun menjadi 22, kemudian turun lagi, tapi kita bisa swasembada 3 kali. Jadi kami ambil standar itu, kemudian ekstensifikasi 1 juta hektar. Kami yakin karena kondisi yang sangat berat, kami yakin ke depan bisa selesaikan ini, Bu, manakala ini disetujui. Ini usulan kita disetujui. Jadi kita jangan memberatkan menteri berikutnya dengan komisi 4 berikutnya, Bu. Kecuali yang mau jadi gubernur Jawa Barat kan lain, bupati di Aceh. Aceh Tenggara. Distributor itu perlu dipanggil secara adat. Pak Sulaiman minta maaf, perkebunan biaya memang aku yang ngambil. Udah, Pak Dirjen nggak usah lapor sama Pak Sulaiman. Pak Sulaiman itu sahabat saya, nggak usah muter-muter. Iya, aku yang ngambil itu karena sekarang beras yang bermasalah. Pak, ada tadi jagung, produksi jagung turun. Saya tidak tahu jagung turun atau tidak naik karena aku tidak perhatikan lagi data. Aku perhatikan cukup dulu jagung, baru saja kita ekspor 50.000 ton dari Gorontalo. Kita sudah ekspor, yang dulunya impor 500.000 ton. Jadi kita sudah ekspor karena kemarin harga turun sampai 2.800. Ya Pak ya, di bawah PPAD ini, Badan Pangan ini orang sportif. Jadi enak kerjasama. Saya bilang Pak turun, oh iya betul turun. Calon Menteri Pertanian juga beliau. Oh iya calon Pak, sudah Menteri Pertanian dulu, saya cuma melanjutkan Pak. Nggak usah ribut-ribut masalah takdir. Takdir tidak pernah tertukar, kita jalani aja. Cetak sawah, betul Pak. Pak sahabat saya, betul Pak. Kalimantan Barat aman-aman Pak. Tapi sebut juga kebaikan saya Pak kalau ada. Mana tahu yang dulu jeruk itu sudah tumbuh. Oh sudah tumbuh tuh nggak pernah dikirim. Jadi ya nggak apa-apa. Saya sabar tuh. Aku ingat satu persatu. Oh, ini kalau Pak Ono ya memang dulu benih aja, benih jagung. Tapi dulu, yang dulu 7 tahun Pak, sudah 8 tahun yang lalu. Tapi yang paling yang bagaimana yang nostalgia dikit Bu ya. Aku rindu kalau lihat semua beliau. Ya bagaimana dulu yang kami datang itu tanam apa namanya? Haston. Jalan tidak? Iya karena Bapak ganti saya tidak jalan Hastonnya. Jangan Pak dibahas di sini, sensitif. Oke, Pak Daniel cetak sawah betul Pak. Jadi ada cetak sawah izin pimpinan dengan anggota komisi. Cetak sawah sekarang kami mau cetak kalau ada sumber air dekat. Karena kalau tidak terjadi seperti itu. Itu betul Pak. Kami ketemu sebagian di Papua kemarin, Merauke, Papua Selatan. Ada yang tumbuh tinggi ternyata jauh dari air, tapi yang dekat dengan air tetap diolah. Yang kedua adalah kami berikan alat mesin pertanian di wilayah yang baru tanam dulunya 1 kali jadi 3 kali. Jadi itu Pak, jadi ada pompa, diusahakan alat mesin pertanian juga ada di situ. Dan dekat air Pak, cetak sawah ke depan ini dekat dengan sungai. Karena kalau tidak plus pompa Pak, cetak sawah plus pompa. Bibit benih saya nggak tahu Pak, saya nggak bisa menyalahkan orang Pak, mungkin salah kita ya. Ini anggaran kan turun terus, kemudian bibit benih yang Ibu katakan itu jujur, begitu kami masuk kami ambil kembangkan lagi, ini bisa plasma nutfah kita hilang karena BRIN 1000 peneliti kita ke BRIN, kemudian pertanian kosong. Dan itu kami kunjungi, kami minta kemarin kerjasama dengan tadi saya sama-sama kepala BRIN, Pak, Bu, ini merah putih Indonesia. Terserah namanya apa, mau kepala BRIN, ambil itu kantor, yang penting manfaatkan alat yang triliunan kita sudah investasi. Nah, jadi 1.200 kami undang semua, dia tepuk tangan, dia bersedia. Saya bilang terserah gajinya mau di mana, toh APBN RI. Jadi itu ke depan
aku butuh dukungan juga dari Bapak. Kalau bisa masuk dalam kesimpulan, alhamdulillah ke depan BRIN ini kembali meneliti di situ di tempat kami. Apakah namanya apa namanya kalau polisi itu ditugaskan di BKO atau apa? Tetapi ini sudah ditumbuhi rumput kantor kita, lab-lab kita, peralatan lab rusak karena tidak dipakai. Kenapa? BRIN absen sekali seminggu di kantor dan jarak jauh. Ketawa Pak Daniel, ya mengertilah Pak, tinggal kita ngopi baru kita bahas detail. Tetapi tidak ada perkembangan bibit benih sekarang ini. Nah, anggaran sudah turun, plasma nutfah kita hilang, ini ambang kehancuran nanti pangan kita kalau gini. Makin tahun makin impor, makin besar impornya. Dari PKS bukan 27 Bu ya, 43 serapan kami. 43% totalnya. Pupuk subsidi Bu, izinkan kami, bukan kami protes Bu, aku ini ada menteri tidak aja saya bicara gara-gara ini pupuk. Selamat lebaran saja tidak dibalas. Jadi Ibu mengerti dengan saya, Bu, sudah naik 100% itu pupuk. Kalaupun harus saya pertaruhkan diri saya, sudah naik Bu, itu 28 ya, sudah ada suratnya ya Pak Dirut. Di sini kelirunya Pak Dirut, sampaikan Ibu Sadia, Bu, sudah naik 100%. Kami cek sampai Papua sudah sebagian sampai. Memang ada menanyakan kemarin, maaf izin Bu Ketua, produksi belum naik. Bagaimana pupuknya belum sampai? Ada 50%. Kami ngemis, kami undang menteri, kami undang gubernur, kami undang kadis. Terkadang satu provinsi cuma 5 yang hadir. Ya kita buka aja. Jadi maaf, seakan sebagian tidak peduli dengan republik ini, dengan negara kita. Padahal ini vital dan berbahaya. Kalau ini tidak itu kenyataannya di lapangan. Ada juga kita putuskan, Dirjen mumpung ada semua Bu, yang Ibu kemarin kita bahas masalah DAK. Teman-teman, Bapak Ibu Komisi 4, DAK, syukur-syukur Ibu Bapak harus mengetahui. Pak Sekjen, nggak boleh lagi mengetahui tidak diketahui, sudahlah coret aja. Karena bikin susah kita. CPCL susah ini, macam-macam kita kirim barang belum tentu ditandatangan cepat. Jadi mungkin kita kalau kita kompak mungkin ada leverage, daya ungkitnya di lapangan, Bu Ketua, Pak Ketua. Pak Hanan, panen padi gogo. Terima kasih Pak, masukannya kita lanjutkan itu Pak, kami butuh. Kalau bisa produksi 6 ton itu sangat bagus. Minus 10 juta ton kalau Pak ini tidak meningkat, itu terjadi. Kalau ini tidak meningkat, kemarin terakhir kami hitung itu kalkulasi 3,8 juta ton, impor 3,6 juta ton. Dan El Nino overlap dengan kekeringan. Sekarang ini surat BMKG tidak pernah terjadi, kami langsung disurati BMKG bahwa hati-hati, dan itu sampai ke presiden, seluruh menteri terkait dikirimi minggu lalu, bahwa kita harus waspada dengan pangan kita. Ibu Endang sudah ya, insya Allah kami akan tindak lanjuti. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi Bapak Pimpinan, Ibu Pimpinan dan anggota Komisi 4, kami mohon maaf, kami bukan orang sempurna, kami banyak hilaf, apalagi awal-awal jujur kami konsentrasi penuh peningkatan produksi. Alhamdulillah ada hasilnya sedikit. Jagung bisa ditunjukkan, ada ekspor kita, karena artinya kalau ada ekspor berarti produksi naik. Kemarin beberapa saat itu harga gabah di bawah HPP, berarti itu produksi naik. Kami tinggal ngecek itu, berarti ada produksi, ada kenaikan produksi. Tetapi lompatan kita tidak bisa buat seperti tahun sebelumnya. Mudah-mudahan pompa ini bisa masuk, dan pupuk, tambahan pupuk bisa juga diserap oleh petani. Jujur kalau hati nurani saya seperti Ibu katakan, bahwa Bapak Ibu katakan bahwa ada salah, malah pemikiran saya, maaf, BBM itu kan siapapun masuk bisa ambil BBM.
subsidi di SPBU. Mau Komisi 4, mau Ketua Komisi, mau Menteri ambil BBM. Apalagi kalau ini, itulah alasan nanti kami sampaikan ke BPK. Bahwa BBM saja, mungkin Ibu masuk ambil BBM kan subsidi, tapi siapapun bisa. Nah kalau tidak naik motor masih bisa hidup, bisa jalan kaki. Tetapi kalau pangan nggak bisa kita tolerir. Izin ini jagung ini ekspor kita baru-baru 50.000 ton Mei. Mudah-mudahan memang agak turun lagi ke depan karena sempat harganya jatuh sampai 2.800, 3.000 di lapangan. Ini dari Gorontalo, juga kami datang di NTB, Sumbawa, juga produksinya cukup baik. Bapak Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi. Kami dengan teman-teman, dengan seluruh eselon 1, kami sangat yakin tidak bisa memberikan kepuasan maksimal, pelayanan sebagai mitra yang optimal. Tapi yakinlah niat kami tidak ada sedikit pun untuk tidak menyenangkan Bapak Ibu. Tapi kami yakin kami punya kelemahan dan mohon kami dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.